Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pada pembahasan berikutnya di babu inna wa akhawatuha. Kemarin sempat saya singgung sedikit mengenai inna dan saudara-saudaranya. Bahwa inna itu juga bagian dari amil nawasi. Sebagaimana kana. Hanya saja pengamalannya inna itu berbeda dengan kana. Kalau kana itu tarfaul isma wa tansibul khobar, isimnya dibaca rofa, khobarnya dibaca nasab, maka beda dengan inna. Kalau inna itu tansibul. Kalau inna itu pengamalannya adalah tansibul isma wa tarfaul khobar. Jadi menasabkan isim dan merofakkan khobar. Itu perbedaan mendasar mengenai inna dan kana. Tansibu innal mubtada isman wal khabar tarfa'uhu ka inna zaidan duna dhar. Inna dan sesamanya itu mengamal menasabkan mubtada isimnya dan merofakkan khobar. Seperti inna zaidan duna dhar. Pengamalannya inna adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Isimnya dibaca nasab, khobarnya dibaca rofa. Contoh yang ditampilkan dalam nadom ka inna zaidan duna dhar. Jadi dalam contoh ini, pada mulanya lafaz Zaidan dunador itu adalah Zaidun dunador. Zaidun dunador. Ini asal dari Zaidan dunador. Awalnya Zaidun mubtada, dunador menjadi khobar. Ketika kemasukan inna, maka Zaidan menjadi isimnya inna dan dibaca nasab. Maka dibaca Zaidan dunador. Wa mislu inna, kemudian saudara-saudaranya inna, itu ada anna, kemudian laita. Ada anna dan laita. Kemudian ada juga ka'anna, lakinna, ka'anna, lakinna, terakhir adalah la'al. Jadi ada 6. Inna, anna, laita, ka'anna, lakinna, la'alla. Inna, la'alla, lakinna, ka'anna, laita, dan anna. Ini semua saudara-saudaranya kana, inna. Tidak sebanyak saudaranya kana, cuma ada 6 yang merupakan saudaranya inna. Wa akadul makna bi inna anna wa laita min alfadi man tamanna. Ka'anna litasbihi fil muhaki wasta'malu lakinna fi istidraki. Walitarad walitaraji wa tawafufin la'al kaqaulihim la'alla mahbubi wasol. Ini makna-makna dari saudaranya inna. Wa akadul makna bi inna anna walaita. Bi inna anna. Inna dan anna itu berarti taukid atau sesungguhnya. Inna dan anna ini artinya sesungguhnya. Jadi misal ada contoh, jadi kalau cuma contohnya lafadznya itu adalah
Misal contohnya, contoh awalnya qiraatul kitabi sahlun. Membaca kitab itu mudah. Ini susunan awal. Mubtada khobarnya. Qiraatul kitabi sahlun. Lafaz qiraatu menjadi mubtada, al-kitabi menjadi mudhaf ilaih, sahlun menjadi khobar dari qiraatu. Ini artinya membaca kitab itu mudah. Ketika kemasukan inna, maka menjadi inna qiraata. Di sini menjadi nasab sebagai isimnya inna. Inna qiraatal kitabi sahlun. Inna qiraatal kitabi sahlun. Dan artinya ini berubah karena inna itu memiliki makna taukid. Nanti ketika diterjemah, sesungguhnya membaca kitab itu mudah. Ada arti sesungguhnya karena merupakan makna taukid. Inna itu makna taukid. Ketika ada inna, maka artinya sesungguhnya membaca kitab itu mudah. Begitu juga ketika kemasukan anna. Inna dan anna ini terlalu tidak beda terjemahannya. Anna qiraatal kitabi sahlun. Sesungguhnya membaca kitab itu mudah. Kemudian yang berikutnya ka'anna. Walaita. Ini inna dan anna itu bermakna taukid. Kemudian laita itu bermakna tamanna. Tamanna itu artinya adalah me- menginginkan, berharap, harapan, tamanna. Ini laita. La'alla artinya tamanna, kiranya. Misal, laita, laita qiraatal kitabi sahlun. Laita qiraatal kitabi sahlun. Artinya, andaikan saja membaca kitab itu mudah. Itu namanya laita, tamanna. Kemudian yang berikutnya adalah lafaz ka'anna. Ka'anna di sini bermakna tasbih. Tasbih itu adalah menceritakan, menyerupakan. Misal, ka'anna wajhaka qamarun. Qamarun. Ka'anna wajhaka qamarun. Wajahmu seolah-olah seperti rembulan. Ini contoh dari ka'anna yang bermakna tasbih, yang berarti menyerupakan, yang juga beramal sebagaimana pengamalannya inna, yang awalnya wajhuka komarun menjadi ka'anna wajhaka komarun. Di awal nasab, khabarnya menjadi rofa. Kemudian istidrak tetapi, lakinna wajhaka komarun. Tetapi wajahmu. Biasanya kalau istidrak itu akan ada lafaz sebelumnya yang menjadi perlawanan. Misal, anta anta qasir. Entah ini artinya apa? Anta qasirun, kamu itu kecil, tapi wajahmu seperti rembulan.
Ini namanya istidrok. Jadi kalau istidrok itu harus ada lafaz sebelumnya, pengecualiannya. Kamu itu pemalas, tapi kamu pintar. Lakinna wajhaka qamarun. Ini yang berikutnya. Lakinna itu berfaedah sebagai istidrok. Kemudian ada la'alla. La'alla ini faedahnya bisa taroji atau tawakku. Taroji dan tawakku itu bisa berarti hayalan atau tawakku. Hayalan yang keinginan yang bisa tercapai. Sama-sama menggunakan la'alla. La'alla, la'alla sa'ah qarib. Biasanya la'alla ini digunakan untuk hal-hal yang mustahil terjadi. La'alla al-ardu, la'alla zaidun, la'alla zaidun li. Andaikan Zaid itu menjadi pasanganku. Dan ini diucapkan oleh orang yang tahu kalau Zaid sudah menikah, misal. Ini namanya la'alla, taroji. Kemungkinan yang mustahil terjadi. Ini beberapa faidah saudara-saudaranya karena. Jadi ada enam. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, dan la'alla. Ini untuk contoh-contohnya misal Muhammadun Rasulullah. Susunan mubtada dan khobar. Muhammadun utawi, Rasulullah khobar. Kemudian kemasukan inna. Inna Muhammadan Rasulullah. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Anna, kemudian yang kedua anna. Al-amalu ibadatun. Anna al-amala ibadatun. Pekerjaan itu adalah ibadah. Kemasukan anna. Sesungguhnya. Sesungguhnya pekerjaan itu adalah ibadah. Yang berikutnya ka'anna, seperti. Al-kittu namirun. Kucing itu harimau. Ka'anna al-kitto namir. Kucing itu seperti harimau. Wa tawilun lakinnahu dha'ifun. Wa tawilun lakinnahu dha'ifun. Kalau ada domir yang sambung, sebagaimana lakinnahu dha'ifun, maka domirnya ini langsung menjadi isimnya. Sementara dhaifun menjadi khobarnya. Sebagaimana di kana. Al-imtihanu sahlun. Laital imtihana sahlun. Al-musafirani radi'ani fi waktin qarib. Dua orang musafir itu pulang di waktu yang berdekatan. La'alla al-musafiraini. Jadi yang awalnya rofa menggunakan alif nun, awalnya rofa menggunakan alif nun, ketika kemasukan la'alla, maka menjadi nasrob menggunakan ya nun. Karena merupakan isim jamak mudzakkar isim tasniyah, merupakan isim tasniyah. La'alla musafiraini raji'ani. Ini contoh gampangnya. At-talibu jamilun, kemasukan inna. At-taliba jamil. Kalau dua orang at-talibani jamilaini, inna talibaini jamilani. Di sini tetap menggunakan alif nun. Sementara ini udah ya nun. Karena isim tasniyah. Inna talibaini. Atau contoh yang asmaul khamsah. Yang rofanya dengan waw, nasob, alif, jar, ya. Abu kafil bait. Ini rofa mubtada fil baiti khobar. Ketika kemasukan la'alla, maka lafaz abuka menjadi nasob. Menjadi abaka fil bait. Abaka nasob menggunakan alif.
Kemudian misal berupa domir. Hiya talibatun. Dia adalah murid. Ketika disambung dengan inna, maka harus disambungkan dengan domir mahal nasab. Innaha talibatun. Jadi hanya di sini domir mahal nasab. Fil baiti sayyaratun. Kalau setelah ilna itu jar majrur atau dorof, maka biasanya itu menjadi khobarnya. Dan lafaz setelahnya yang menjadi isim. Maka dibaca inna fil baiti sayyaratan. Bukan sayyaratun. Karena sayyaratan ini menjadi isimnya dari inna. Ini contoh yang ada di Al-Quran. Inna amil nawasi. Alladzina ini menjadi isim. Karena lafaz setelah inna itu menjadi isim. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun karim. Khabarnya mana? Khabarnya itu adalah lahum. Berupa susunan khabar ghairu mufrad yang berupa jumlah ismiyah. Khabarnya inna berupa ghairu mufrad berupa jumlah ismiyah. Sebagaimana kemarin yang sudah dijelaskan. Wa asarru. Apa itu jumlah ismiyah? Khobar jumlah ismiyah itu adalah khobar yang berupa susunan mubtada dan khobar. Jadi innalladzina itu alladzi isim. Khobarnya inna adalah lafaz lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Di samping itu, lahum itu menjadi khobar muqaddam dari mubtada yang berupa maghfiratun. Karena berupa susunan jumlah ismiyah. Jadi khobarnya itu berupa susunan mubtada khobar. Wa sirru qaulakum awi jaharu bih. Kemudian ini ada inna lagi. Di sini innahu. Punya di sini menjadi isim. Menjadi isim karena langsung sambung kepada inna. Khobarnya alimun bidzatis sudur. Ini baru khobar mufrad karena berupa lafaz. Ala ya'lamu man khalaqa. Ini contoh ya'lamu fi'il mudhari, maka setelah fi'il itu ada fa'il. Man ini menjadi fa'ilnya. Khalaqa sopoman wa huwa waw. Kalau ada domir setelah waw, kemungkinan besar domirnya itu menjadi mubtada. Karena wawnya itu kebanyakan menjadi waw ibtida atau titik. Wa huwa latifun khabir. Wa huwa mubtada, latifun khabir menjadi khabar. Dua. Sampai sini ada pertanyaan? Enam dua cuma dua. Selesai itu. Halo. Silakan yang Halo, bertanya. kan? Sebenarnya aku kayak orang Belanda gitu ya, bikin ini. Silakan yang mau bertanya. Orang aja nggak paham. Mana? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di grup. Insya Allah besok pertemuan terakhir. Dan bagi teman-teman yang ingin lanjut menyelesaikan imriti dan maksudnya, itu bisa langsung konfirmasi ke adminnya. Sepertinya akan dilaksanakan di Ramadan, guys. Untuk jadwalnya nanti bisa dibicarakan ke belakang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.